Tema ini sengaja kami pilih karena saya yakin bahwa kawan-kawan semua dari mulai S1, S2 sudah sering mendapatkan semua sudah pernah mempelajari metodologi penelitian, dan tentu salah satunya adalah terkait dengan metode penelitian kepustakaan atau library research. Maka agar ada penambahan wacana dan wawasan, di sini kami mengambil sisi pada integrasi teknologi dalam penelitian kepustakaan. Di abstrak kami sampaikan bahwasanya library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu klasifikasi daripada metode penelitian yang berdasarkan pada lokus atau lokasi penelitian. Artikel ini khusus membahas tentang integrasi teknologi dalam penelitian kepustakaan sebagai bentuk respon karena hari ini kita berada di era transformasi digital, yang mana ternyata transformasi digital itu mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah di bidang penelitian, khususnya terkait dengan teknologi dengan basis data daring, perangkat lunak, dan juga AI atau Artificial Intelligence, yang itu ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa dalam penelitian kepustakaan. Fokus yang kami ambil nanti sesuai dengan kisi-kisi silabus yang pernah disampaikan oleh Prof. Ahid. Jadi fokusnya pada pengumpulan data dan juga analisis, meskipun nanti juga kami tambahkan integrasi teknologi mulai dari awal pencarian tema atau judul sampai pada akhir. Sekaligus juga kami tambahkan tantangan ketika kita menggunakan artificial intelligence atau teknologi digital dalam melaksanakan sebuah penelitian dengan model kualitatif menggunakan library research. Kami harapkan bahwa kajian kami atau tulisan kami ini dapat memberikan panduan praktis serta kontribusi teoritis bagi pengembangan metode penelitian kepustakaan. Kemudian masuk pada pendahuluan, ada beberapa poin yang kami ambil dalam pendahuluan ini. Yang pertama, bahwa sebelum era transformasi digital, penelitian kepustakaan itu cenderung dilaksanakan secara tradisional dan itu fisik, artinya kegiatan untuk mencari bahan literatur dengan mendatangi perpustakaan dan membacanya secara manual. Hari ini dengan tersedianya teknologi digital, kegiatan tersebut menjadi lebih mudah dan lebih praktis untuk dilakukan. Kemudian ternyata bahwa transformasi digital yang menghadirkan banyak aplikasi-aplikasi teknologi itu memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya misalnya terhadap cara mengakses, mengelola, dan juga melakukan analisa dalam penelitian kepustakaan. Dampak negatifnya atau terkait dengan tantangannya berada pada sisi teknis dan juga pada sisi etis. Teknis artinya apa? Ada kesenjangan akses terhadap teknologi, kemudian juga sumber daya digital itu, karena ketika sebuah platform digital itu dihadirkan, tidak semuanya itu bisa dipergunakan secara bebas atau free, justru mayoritas adalah berbayar sehingga tidak semua kalangan bisa mengaksesnya. Kemudian dari sisi etis, maka ada tantangan besar terkait dengan plagiarisme dan juga pelanggaran hak cipta dalam penggunaan alat digital. Selanjutnya kami masuk pada pembahasan penelitian kepustakaan atau library research. Jadi penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang diklasifikasikan dari lokasi penelitiannya. Ini bersanding dengan field research atau laboratorium research.
Jadi klasifikasi jenis penelitian berdasarkan lokasi. Kemudian penelitian kepustakaan sebagai sebuah metode penelitian itu aktivitas yang menitik beratkan pada pengumpulan data dan informasi melalui berbagai sumber pustaka. Yang disebut pustaka bisa berupa buku, jurnal, manuskrip, dokumen, arsip, laporan, dan juga bahan pustaka lain. Kemudian terkait dengan fungsinya, penelitian kepustakaan adalah itu memiliki fungsi sebagai pondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian kepustakaan, maka bisa didapatkan sebuah landasan teori yang kokoh bagi keberlangsungan sebuah penelitian, sekaligus membuka kemungkinan bagi peneliti untuk mampu memahami konteks, sejarah, dan juga perkembangan suatu tema secara lebih mendalam. Dari perspektif itu, maka penelitian kepustakaan memiliki peran yang cukup signifikan, cukup penting dalam menjaga kontinuitas pengetahuan, jadi keberlangsungan dan keberlanjutan ilmu pengetahuan, serta menjadi sebuah referensi yang relevan sebagai landasan penelitian yang kredibel. Selanjutnya kami hadirkan sebuah hal yang seringkali menimbulkan kerancuan atau kebingungan di antara peneliti, yaitu terkait dengan istilah library research atau kita kenal dengan penelitian kepustakaan serta literatur review atau biasa dikenal dengan terjemahnya kajian pustaka. Ini dua hal yang kadang-kadang menimbulkan kebingungan, bahkan kami juga mendapatkan ketika proses mencari referensi, kami mendapatkan bahkan ada dua jurnal yang menurut perspektif kami ini orang tidak paham tentang apa itu library research dan juga literatur review, karena sepanjang yang kami baca tampaknya seperti itu. Sehingga di sini kami hadirkan apa sih persamaan perbedaan antara library research dan juga literatur review, persamaan perbedaan antara penelitian kepustakaan dengan kajian pustaka. Ini memang mirip tapi pada dasarnya beda. Persamaannya apa? Dari aspek tujuan dan juga sumber data yang digunakan. Tujuan antara library research dan juga literatur review itu sama-sama untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sebuah topik dengan cara menganalisis informasi yang sudah ada dalam berbagai dokumen pustaka. Kemudian persamaan yang kedua adalah sumber datanya sama-sama berupa pustaka, baik itu buku, jurnal, laporan, penelitian, manuskrip maupun yang lainnya. Kemudian dari perbedaannya ada tiga hal yang menjadi titik perbedaan antara literatur review dengan library research. Yang pertama terkait dengan ruang lingkup. Penelitian kepustakaan itu berupa metodologi penelitian yang disitu mencakup berbagai tahapan, mulai dari tahap pengumpulan data sampai penyajian data. Sedangkan kalau library research kalau literatur review itu hanya merangkum dan menganalisis studi terdahulu sebagai bagian dari sebuah penelitian yang lebih luas. Jadi kalau library research itu bisa menjadi sebuah kajian yang mandiri, tapi kalau literatur review itu menjadi bagian yang inheren dalam sebuah penelitian yang lain. Kemudian yang kedua, tujuan akhir dari penelitian kepustakaan adalah temuan berbasis pustaka yang bisa berdiri sendiri. Kemudian kalau literatur review itu menjadi salah satu komponen saja dalam sebuah penelitian empiris. Yang ketiga terkait dengan metodologinya. Penelitian kepustakaan mencakup tahapan metodologis yang spesifik, mulai dari klasifikasi, pengorganisasian data sampai akhir. Kalau literatur review lebih bersifat deskriptif analitis. Ini perbedaan dan juga persamaan antara library research dengan literatur review. Selanjutnya kami masuk pada prosedur penelitian kepustakaan. Seluruh metode penelitian tentu memiliki prosedurnya masing-masing. Khusus pada prosedur penelitian kepustakaan, di sini ada 8 tahapan, ada 8 prosedur yang perlu ditempuh bagi peneliti yang menggunakan metode penelitian kepustakaan. Yang pertama tentu adalah pemilihan topik atau penentuan tema. Tema terkait dengan apa yang mau dilakukan.
Selanjutnya eksplorasi informasi. Jadi membuat kajian awal atau membuat penelitian awal terkait tema tersebut, mengeksplorasi dari informasi yang ada. Yang ketiga, kemudian baru menentukan fokus penelitian. Setelah fokus penelitian ditemukan, dengan kata lain judul sudah final misalnya begitu, maka dimulai proses pengumpulan sumber data. Pengumpulan sumber data selesai bisa berjalan juga beriringan dengan proses membaca sumber data tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan membuat catatan tentang tema yang diteliti atau dikaji. Tahap berikutnya mengolah catatan tersebut, dan yang terakhir membuat analisis dan juga sekaligus menyusun laporannya. Itu tahapan-tahapan di dalam atau prosedur di dalam penelitian kepustakaan. Selanjutnya terkait dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan juga sekaligus pengolahan sumber data. Pada penelitian kepustakaan atau library research, teknik pengumpulan data dimulai dari identifikasi sumber. Artinya dari mana data itu nanti akan diperoleh. Karena yang disebut data ini adalah data-data pustaka, maka pustaka itu yang akan menjadi sumber datanya. Kemudian yang kedua ada kritik sumber. Kritik sumber itu bermakna bahwa referensi atau pustaka yang diperoleh itu harus dicek, diuji otentisitasnya dan juga kredibilitasnya, baik melalui pengarangnya ataupun penerbitnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengelompokan dan pengorganisasian data. Yang terakhir, verifikasi otentisitas dokumen. Kemudian ketika sumber data itu sudah diperoleh, maka bisa dimulai langkah melakukan editing, organizing maupun finding. Ini proses di dalam mengolah data yang sudah didapatkan melalui sumber-sumber pustaka tersebut. Jadi editing itu bermakna memeriksa kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan juga keselarasan makna antara satu pustaka dengan pustaka yang lain. Organizing itu berupa melakukan klasifikasi sumber data ke dalam sumber data primer, sekunder, sekaligus mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. Kemudian finding artinya melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori atau metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data pada penelitian kepustakaan. Selanjutnya terkait dengan teknik analisa data, salah satu fase terpenting dalam penelitian tentu adalah proses analisis ya, atau analisa data. Artinya kalau di dalam penelitian kepustakaan, analisa data adalah proses mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka untuk dapat menjawab pertanyaan atas tema atau topik yang dijadikan bahan penelitian. Tahapan analisis data digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, kata-kata kunci misalnya, konsep, tema, frasa atau karakter atau bahkan kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks yang ada dalam pustaka tersebut. Secara rinci ya, teknik analisis data bisa dilakukan dengan metode deduktif, induktif, interpretatif, komparatif, historis dan juga hermeneutik. Analisis deduktif berarti pendekatan yang memulai proses analisis dari teori atau prinsip umum yang sudah ada untuk kemudian diterapkan pada data spesifik yang dikaji. Jadi kalau pada analisis deduktif, dengan kata lain, pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Biasanya dalam penelitian kepustakaan, metode analisis deduktif ini digunakan untuk menguji atau memverifikasi teori-teori besar melalui interpretasi terhadap data pada literatur. Kemudian
keunggulan daripada teknik analisis deduktif ini dapat dapat memberikan kerangka teoritis yang kuat sebagai dasar untuk mengevaluasi konsistensi atau kesesuaian antara teori dengan fakta. Yang kedua, teknik analisis induktif. Jadi di sini peneliti mengembangkan kesimpulan berdasarkan pola atau temuan dari literatur. Induksi bermakna pemikiran yang mengambil suatu konklusi atau kesimpulan dari situasi yang konkret menuju hal-hal yang abstrak, atau dari pengertian yang khusus menjadi pengertian yang bersifat umum. Biasanya analisis induksi ini dipergunakan untuk menghasilkan teori baru atau memperluas teori yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada teknik analisis interpretatif. Jadi ini sebuah metode yang bertujuan untuk menggali makna secara mendalam dari teks. Proses ini melibatkan pemahaman teks, kemudian pemahaman konteks, tujuan, dan juga pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Di sini pada teknik analisis interpretatif, penulis atau peneliti itu perlu untuk menghubungkan teks dengan konteksnya, baik berupa budaya, sosial, ataupun filosofi, untuk dapat memberikan analisis yang relevan dengan pustaka yang diambil. Teknik interpretatif ini efektif dipergunakan untuk penelitian yang menelaah teks-teks sastra, filsafat, atau dokumen hukum. Selanjutnya ada teknik analisis komparatif. Jadi teknik analisis komparatif ini adalah pemikiran yang membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Di sini artinya melibatkan perbandingan antar teks atau literatur dari berbagai sumber. Pada teknik analisis komparatif ini memungkinkan peneliti untuk menemukan persamaan, perbedaan, ataupun pola yang relevan. Misalnya, bagi kami yang merupakan orang yang berada di dunia hukum, jadi teknik analisis interpretatif itu bisa membandingkan doktrin hukum dari berbagai tradisi budaya atau agama. Jadi agama satu dengan agama lain, budaya satu dengan budaya lain, itu bisa kita kaji melalui teknik analisis komparatif. Selanjutnya ada analisis historis. Historis ini merupakan pemikiran yang melakukan analisa kejadian-kejadian di masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi. Jadi di sini metode historis ini adalah teknik analisis untuk memahami teks dalam konteks historisnya. Agak ada keserupaan, barangkali kawan-kawan ingat ketika pada mata kuliah studi Quran kami menghadirkan pendekatan kumagza. Jadi ada memahami konteks pada masa lalu untuk kemudian coba diketahui bagaimana penerapannya di masa kini. Teknik analisis historis ini dapat membantu peneliti untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penulis dalam menyusun teks, apapun bentuk teksnya, serta bagaimana relevansi teks tersebut dengan situasi saat ini. Yang terakhir ada teknik analisis hermeneutik. Jadi pendekatan interpretasi mendalam untuk menganalisis teks klasik, teks kitab suci, ataupun filosofis. Fokus utama pada analisis hermeneutik ini adalah memahami makna yang tersembunyi di balik teks melalui eksplorasi intensif pada konteks. Bisa juga melalui simbol-simbol ataupun maksud simbol-simbol yang di situ bisa menggambarkan maksud daripada seorang penulis atau makna yang dikehendaki oleh seorang penulis. Hermeneutika ini tidak hanya memahami teks secara literal, tapi juga menggali lapisan makna yang lebih dalam dari keberadaan teks tersebut. Masing-masing ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan oleh tiap peneliti. Dalam arti masing-masing teknik analisis ini memiliki kekuatan dan juga kelebihan tersendiri tergantung tujuan penelitian yang dikehendaki oleh seorang peneliti. Jadi mau memakai yang mana itu nanti penelitinya akan menentukan teknik analisis data apa yang dipergunakan ketika mengkaji sebuah teks atau sebuah pustaka. Kemudian terkait dengan tahapan analisa data, jadi
bagaimana proses analisis itu dilakukan, mau dengan metode apapun, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, tahapan dalam teknik analisa data meliputi kritik sumber data. Ini mirip dengan teknik pengumpulan. Artinya apa? Kajian untuk menguji kredibilitas, otentisitas sebuah sumber data itu tidak boleh berhenti, tapi terus dilakukan, baik ketika proses pengumpulan atau bahkan ketika di proses analisisnya. Kemudian yang kedua, melakukan kategorisasi data. Jadi mengelompokkan data berdasarkan tema, konsep atau kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Di sini masuk di kategori data untuk tahapannya. Kemudian yang ketiga, melakukan interpretasi data, yaitu upaya untuk memahami makna dari data yang telah dikelompokkan. Di sini peneliti bisa menganalisis pola, hubungan antar variabel, atau relevansi data dengan kerangka teoritis penelitian. Kemudian yang keempat, sintesis data. Jadi data-data yang sudah diinterpretasi tadi, dianalisa tadi, itu kemudian disatukan untuk membentuk argumen-argumen yang koheren. Jadi di sini sintesis ini melibatkan penggabungan informasi dari berbagai sumber untuk memberikan pandangan yang menyeluruh tentang topik penelitian berdasarkan sumber data A, B, C, D, E, di mana kemudian di sini titik temunya. Dan yang terakhir adalah proses penarikan kesimpulan. Ini terkait dengan tahapan analisa data. Selanjutnya kawan-kawan yang kami hormati, staf akhir yang kami muliakan, seluruh rangkaian kegiatan di dalam melakukan penelitian kepustakaan itu hari ini bisa dilakukan secara lebih mudah dengan hadirnya aplikasi-aplikasi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, terlebih di era transformasi digital ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi berbasis big data atau berbasis artificial intelligence yang ditawarkan untuk membantu seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dari penelusuran yang kami lakukan dan sempat kami uji coba, teknologi digital penunjang itu bisa diperoleh sejak pra penelitian. Artinya ketika kita ingin meneliti, kita butuh bingung, kalau bahasa anak-anak biasanya kalau mau penelitian itu bingung judulnya apa misalnya. Sudah tersedia banyak aplikasi-aplikasi digital yang bisa membantu kita untuk menentukan dan mencari tema penelitian. Misal yang paling familiar tentu adalah ChatGPT misalnya, atau yang gratis tapi dasar Gemini bawaan daripada Chrome misalnya. Bisa juga pakai Elicit atau Consensus. Ini aplikasi yang bisa digunakan untuk kita mencari tema-tema penelitian. Kemudian untuk mengetahui di mana posisi penelitian kita dibanding penelitian atau tulisan-tulisan yang lain, maka kita bisa menggunakan aplikasi BrainTech, Fosviewer atau Litmaps. Nanti ada yang menggunakan bibliometrik atau algoritma dan lain sebagainya. Yang dari situ kita bisa mengetahui letak penelitian kita apakah punya novelty dibanding yang lain, ataukah memang ya sama saja dengan lainnya. Itu bisa kita ketahui dari situ. Kemudian untuk menyusun outline sebuah penelitian, tema sudah ditemukan, kemudian alurnya bagaimana kita melakukan penelitian itu, maka kita tentu butuh outline. Maka kita bisa menggunakan Perplexity atau Gemini juga bisa. Aplikasi-aplikasi berbasis artificial intelligence yang bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan sebelum kita melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya ketika kita sudah melakukan penelitian, maka tahap paling awal dalam penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data. Maka ada 3 aspek di sini. Integrasi teknologi dalam proses pengumpulan data penelitian kepustakaan meliputi 1, penggunaan database digital. Ini yang usianya berbasis digital tapi katakanlah paling tua dibanding yang lain. Jadi menggunakan platform GStore, Google Scholar dan juga Perpusnas. Kemudian setelah data-data itu diperoleh, maka bisa kita klasifikasikan, kita kategorisasikan melalui perangkat lunak manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley atau EndNote misalnya. Aplikasi yang bisa kita pakai untuk melakukan manajemen referensi. Yang ketiga, dalam pencarian literatur. Jadi kita pengen mencari literatur yang katakanlah nanti relevan dan
relevan dan juga bisa kita gunakan sebagai sumber data dan bentuk kepustakaan, maka kita bisa pakai Google Scholar, PubMed, Scopus, Scient atau Research Rabbit misalnya. Aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk membantu kita menemukan literatur. Terkadang pada tahapan ini kita perlu untuk melakukan cross check, artinya melakukan uji silang tentang keberadaan literatur. Bisa jadi menurut pengalaman kami ada sebuah literatur disebutkan namun ternyata ketika dicari tidak ketemu. Kemudian yang keempat, integrasi teknologi berbasis cloud ya, agar sumber pustaka yang telah kita peroleh tidak mudah hilang, bisa kita akses sewaktu-waktu, maka kita bisa menggunakan teknologi penyimpanan berbasis awan, misalnya Google Drive ataupun Dropbox, sehingga lebih awet dan lebih aman, bisa kita manfaatkan sewaktu-waktu. Dengan begitu, ini akan menghindarkan kita untuk mengalami blank atau kemacetan saat melakukan penelitian gara-gara hilangnya sumber referensi yang sudah kita cari. Selanjutnya, teknologi untuk melakukan klasifikasi dan organisasi data. Ketika kita sudah melakukan pengumpulan data, kemudian mulai melakukan penelaahan atas sumber data tersebut, maka kita pasti akan menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik penelitian yang kita lakukan. Maka ada aplikasi-aplikasi digital yang akan bisa membantu kita untuk melakukan klasifikasi dan juga organisasi data. Misalnya pakai NVivo, Atlas TI atau BibDex, Maxda juga bisa. Dan tak cuman sayangnya mayoritas berbayar, kalau toh free itu sangat basic sekali fitur yang diberikan. Kemudian aplikasi pengelola catatan dan kutipan, sebagaimana tadi ada Zotero, Mendeley, EndNote, Evernote ya, banyak macamnya. Yang paling ramai dipakai baru dua tampaknya, Zotero dengan Mendeley. Kemudian ada metadata dan juga tagging, artinya bagaimana kita men-tag sebuah informasi yang kita kutip ya. Bisa kita pakai aplikasi basis daringnya Perpusnas RI dan juga platform seperti Garuda Ristek Brin, seperti itu. Selanjutnya di teknologi analisa data. Jadi ketika data sudah kita temukan, kata-kata kunci, kemudian ketersambungan terkait dengan tema penelitian sudah kita peroleh, bagaimana melakukan analisanya. Dalam penelitian kepustakaan, analisa itu bisa juga dibantu dengan aplikasi teknologi digital. Misalnya NVivo, Maxda itu bisa digunakan melakukan analisis. Bahkan Copilot seperti ChatGPT pun bisa kita minta bantuan untuk melakukan analisis meskipun hasilnya masih cukup dasar ya, belum terlalu mendalam. Kemudian ada algoritma pencocokan untuk analisis historis dan komparatif, pakai Adcon atau Fiontools. Kemudian juga ada NLP atau Natural Language Processing, bisa menggunakan prosa AI atau AI chatbox. Bisa nanti dicoba satu persatu untuk berlatih menggunakan berbagai macam alat bantu yang ada. Sejauh yang kami coba praktekkan, terkadang meskipun sama-sama berbasis artificial intelligence, satu sama lain itu pasti akan menghadirkan hal yang berbeda. Prompt yang sama dimasukkan ke dua aplikasi digital yang berbeda itu akan menghasilkan dua hal yang berbeda, yang kadang bisa saling melengkapi, tapi kadang juga akan menemukan pertentangan, sehingga dari situ kita bisa melakukan bertambah bahan analisis kita. Selanjutnya tantangan AI. Jadi kenapa kok ini ikut kami munculkan? Karena berangkat dari kegundahan yang sempat melanda pikiran kami ketika sebelum era transformasi digital, katakanlah dunia akademik, dunia ilmiah itu merasa merasa anti plagiarisme lah, atau merasa galau dengan maraknya plagiarisme. Nyaris semua perguruan tinggi sampai menghadirkan aturan batas maksimal plagiarisme. Ada yang 30, yang 25 dan lain sebagainya. Dan juga bahkan muncul alat-alat untuk mengecek plagiarisme tersebut.
Dan memang faktanya memang di dunia akademik bahasa atau istilahnya kopas itu marak terjadi. Bahkan sampai saya punya seorang dosen profesor itu, beliau menyatakan saya tidak akan pernah nyuruh anak bikin makalah, jangankan kok makalah kamu, makalah dosenmu saja saya nggak akan percaya, kayak begitu ya, karena budaya kopas yang sudah begitu merajalela ya. Tapi kemudian ketika muncul AI yang di situ bahkan tidak hanya, mungkin awalnya kami merasa lebih parah dari kopas karena kita bisa perintah dia untuk bikin gitu, bikin sesuai kehendak kita. Kalau di kopas kan kita harus mencari, kemudian mengcopy, memadankan. Kalau di sini sudah langsung disuruh buat kan bisa. Tapi kok malah istilahnya itu legal di dunia akademik, di dunia ilmiah, dan itu diakui legalitasnya. Bahkan ketika anak-anak doktoral atau anak-anak pasca YN sendiri masuk hari pertama itu langsung maximizing AI ya kan. Kita diajari untuk memaksimalkan AI untuk membantu tugas kita, membantu kita menyelesaikan disertasi nanti seperti itu. Maka dari situ kami coba menelaah apa sih yang menyebabkan itu boleh, ini legal, yang itu tidak legal. Apa tantangan-tantangan yang muncul ketika seseorang menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis kecerdasan digital. Maka di situ ternyata ada dua aspek utama yang menjadi, yang tampak betul, kentara betul. Yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek etis. Etis itu kaitannya dengan plagiarisme terselubung kalau bahasa saya. Kemudian juga pelanggaran hak cipta. Kemudian kalau teknisnya kata saya itu lebih pada keterbatasan akses, artinya karena berbasis digital tentu butuh jaringan dan tidak semua wilayah itu memiliki jaringan yang sama kuat atau sama stabilnya. Kemudian keterbatasan akses itu juga meliputi kemampuan finansial, yang mampu membeli aplikasi yang berbayar tentu akan mendapatkan fitur yang melimpah, fitur yang lebih banyak dibanding ketika kita menggunakan aplikasi yang hanya basic dan free ya. Kemudian gagap teknologi, penggunaan aplikasi tentu membutuhkan sebuah pengetahuan dan juga kemampuan. Tanpa ada pengetahuan dan kemampuan menjamurnya aplikasi digital ya, maka tidak akan ada artinya. Yang ketiga, bias algoritma. Bias algoritma itu adalah sebuah metode berpikir yang dipasang pada masing-masing aplikasi berbasis AI. Itulah sebabnya kenapa dua aplikasi AI yang berbeda ketika diberikan prompt yang sama itu bisa jadi hasilnya berbeda, karena memang di situ ada bias algoritma yang muncul. Bahkan kami pernah menguji coba sebuah aplikasi AI yang itu ketika diberi perintah nggak pernah mengerjakan, malah kebanyakan tanya. Jadi kebanyakan memberi rekam tapi nggak mengerjakan perintah yang kita lakukan. Itu ada, sampai begitu ada. Yes, kemudian tantangan terakhir adalah bahwa aplikasi AI itu tidak akan mampu menjangkau konteks historis. Jadi hanya mampu untuk membaca kemudian menganalisa sesuatu yang tampak secara faktual, tampak secara nyata dari teks, tapi tidak akan mampu menjangkau konteks atau latar historis dari adanya sebuah pustaka atau bahkan sekedar frasa atau kalimat yang muncul dalam sebuah pustaka. Oke, itu Prof. Ahid dan juga kawan-kawan yang dapat kami sampaikan. Pada intinya bahwa kepustakaan ini adalah salah satu metode penelitian yang memang bisa kita pergunakan baik untuk keperluan mandiri sebagai sebuah penelitian maupun juga untuk menunjang penelitian yang lainnya. Kemudian era transformasi digital yang ditandai dengan menjamurnya banyak aplikasi-aplikasi berbasis kecerdasan artifisial itu bisa ibarat dua mata uang, ibarat dua mata pisau. Arah mana yang kita ambil, apakah kita akan mengambil kemanfaatannya dengan meminimalisir segala potensi kekurangannya, atau justru kita terjebak pada banyaknya kekurangan yang muncul kemudian kita tanpa mampu memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, itu berada mutlak di tangan seorang peneliti. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohonkan untuk
diskusi, arahan dan juga bimbingan baik dari Prof. Ahid maupun dari kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Baik, berikutnya saya persilakan yang lebih dulu pembahas utama. Terima kasih Prof. Ahid atas waktunya, dan alhamdulillah luar biasa sekali kontennya Kusadip tentang integrasi teknologi ditinjau dari dalam penelitian kepustakaan. Yang mana di sini tadi Kusadip juga sudah menjelaskan tentang perbedaan ya antara penelitian kepustakaan atau library research dan juga literatur review. Yang mana biasanya kalau saya sendiri sebenarnya itu ya sama aja, yang penting tentang literatur gitu ya. Ternyata alhamdulillah saya juga diterangkan, dicerahkan dalam paparan Kusadip. Adapun di sini yang saya tanyakan terkait ini Kusadip, sistematika daripada penulisan Kusadip. Karena kalau dilihat dari kontennya, alhamdulillah Kusadip ini luar biasa daripada kami yang masih butuh banyak belajar ya Pak Aziz ya. Untuk sistematika penulisannya Kusadip di sini kami masih belum menemukan atau state of art atau suatu kebaruan sehingga menemukan suatu novelty dari artikel yang Kusadip akan gagas. Yang mana serta ini juga menjadi suatu kunci utama yang harus diberikan ataupun yang harus dilampirkan dalam suatu artikel ilmiah. Dan juga subbahasan yang udah dipaparin sama Gus Adip seyogyanya ketika menganalisis. Gus Adip di sini juga sudah menerapkan jenis-jenis analisis yang digunakan dalam penelitian kepustakaan. Yang saya tanyain di sini, analisis yang digunakan Gus Adip itu apa dalam mengutarakan adanya hubungan integrasi dari teknologi, dari AI itu sendiri, dan juga perkembangan teknologi, dan juga dari penelitian kepustakaan. Padahal penelitian kepustakaan di sini menjadi suatu variabel, bukan menjadi suatu metode. Atau bisa jadi penelitian kepustakaan ini juga menjadi suatu metode yang digunakan Gus Adip. Dan juga ini Gus Adip untuk sistematika penulisan, seperti halnya di sini Gus Adip mencatut dari prosedur penelitian kepustakaan milik Poppy Yaniwati. Di sini saya kira ini punya Gus Adip sendiri, ternyata ini punya orang. Paling tidak di sini digambarkan ataupun di-display secara spesifik pada suatu pernyataan bahwa ini memang punya Poppy. Meskipun di sini Gus Adip sudah memberikan Poppy Yaniwati menggambarkan prosedur penelitian kepustakaan sebagaimana dalam diagram berikut. Paling tidak di sini ada identitas dari tabel ya, atau scheme atau siklus diagram yang ditulis oleh Gus Adip. Itu saja. Bisa juga yang terakhir. Kan ini punya Poppy. Nah, paling tidak di sini diberi identitas Bagaimana Mas? dari tabel ini, paling tidak sumbernya, meskipun di sini sudah Gus Adip jelasin udah dikutip ya, udah dikasih footnote, tapi paling tidak di sini dikasih nama tabel. Oh, gitu Gus. Tabel 01, tabel apa gitu tadi. Tapi itu juga sumber tabelnya. Memang itu menjadi suatu identitas dari adanya gambar, tabel, grafik. Oh, tabel itu menjadi suatu syarat. 1.2 tabel. Oke, terima kasih. Yang langsung apa? Ya langsung. Oke, baik. Kami tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh pembahas utama, dalam ini Mbak Mesinta Ritmawati, dari yang akhir saja.
sejauh yang kami tahu, dari, karena ini masih berupa makalah, belum menjadi artikel sebenarnya, karena tugasnya masih berupa makalah. Baru setelah agenda ini kita akan mencoba mempermak makalah ini untuk bagaimana hadir sebagai sebuah artikel. Meskipun memang dalam penyusunan artikel ini kami juga sudah semi makalah terkait dengan, oke, saya terima masukannya untuk nanti di dalam setiap diagram atau ada tabel diberikan penanda keterangan tabel atau diagram tersebut. Kemudian yang kedua, analisa apakah yang saya pakai di dalam saya membuat tulisan ini, melakukan kajian tulisan ini. Jadi di sini Mbak Mai, kami melakukan analisa komparatif ya, di dalam kami menghasilkan artikel ini. Jadi artinya di sini kami, karena kalau ditanya apa novelnya, justru itu yang akan ingin kami tunjukkan dan kami banggakan. Karena sejauh penelusuran yang saya cari ya, belum ada satupun penelitian yang mengupas tentang integrasi teknologi sekaligus memberikan contoh di tahap masing-masing itu teknologi apa yang bisa diintegrasikan untuk mengawal proses itu. Jadi sotanya diintegrasi teknologi itu, state of art-nya diintegrasi teknologi, karena hanya sekedar penelitian kepustakaan bisa di cross check barangkali di Google Scholar misalnya, atau di aplikasi pengumpulan pencarian referensi yang tadi saya cantumkan, misal di Litmap misalnya, belum ada malah yang mengupas ini. Jadi state of art-nya adalah di integrasi teknologinya. Kemudian ya sekaligus di situ menunjukkan novelty yang membedakan kajian atau tulisan yang saya pergunakan yang saya susun ini dibanding tulisan saya yang sebelumnya. Atau bisa kami tunjukkan di layar sumber referensi yang kami pakai ya di dalam menyusun ini. Sumber referensi ini saya cari mulai dari manual sekedar lewat Google Scholar sampai pakai aplikasi-aplikasi. Di sini mulai semua yang ada itu penelitian kepustakaan dalam untuk apa misalnya begitu, untuk aplikasi di pelajaran IPA, aplikasi di bidang hukum gitu saja, tapi tidak pada integrasi teknologi pada penelitian kepustakaannya ya. Jadi baik dari jurnal maupun buku-buku ini file-filenya sudah kami simpan semua di sini, bahkan sudah kami input juga ke Zotero, aplikasi yang saya pakai sebagai aplikasi referensi dalam saya menyusun makalah ini. Bedanya kalau kita pakai aplikasi dengan tidak misalnya, akan saya tunjukkan di file Word-nya biar kelihatan. Kalau kita pakai aplikasi, maka bikin bibliografi itu tidak susah. Tinggal main perintah muncul bibliografinya. Kemudian yang kedua muncul bloknya semacam ini. Kita cukup klik satu kali maka muncul bloknya. Ini Zotero ya, ini pakainya Zotero. Atau kita pakai di sini di footnote sekali klik langsung satu muncul. Nah, karena itu kita pakai aplikasi, kita pakai Zotero di sini. Dan nanti di bibliografi kita nggak perlu mengetik satu persatu ulang lagi. Oke, itu yang dapat kami tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Masinta. Terima kasih Mbak Masinta. Yang lain monggo. Aziz. Ayo dong. Ini saya belum mungkin yang teknologi NLP itu seperti apa itu? Kalau mungkin kayak Mendeley kayak kan kita sudah ya. Iya. Itu sebenarnya saya sudah sering mendengar. Iya, karena kan bidangnya jenengan mestinya. Nah, itu. tapi kan natural language proses itu kan di bidangnya sastra iya, mestinya. makanya itu mau mencoba ini sih belum kayak masih apa ya tetap di Mendeley. Cuman saya juga memang belum tahu Mbak, apakah ini mampu untuk bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris sudah clear bisa. Kalau bahasa Arab saya malah belum mencoba. Kalau bahasa Arab sebenarnya ada kemarin sempat sekilas gitu di
pembahasan salah satu mata kuliah itu ada di semantik. Di semantik maksudnya. Semantik. Ya, Jadi karena kan kan bahasa Arab itu sebenarnya bukan hanya membahas yang Arab-Arab saja, tapi yang ke linguistiknya itu ada kemarin. Cuman secara apa ya, aplikasinya kayak gitu kita belum tahu dalamnya seperti apa. Mungkin yang selama ini yang masih kan perplexity kayak gitu kan sudah inilah, kita sudah tahu lah. Karena apa, kalau tidak seperti itu terkadang kita kalah dengan mahasiswa gitu. Itu aja pakai kayak gitu. Berarti belum ini enggak yang kalau NLP ini sebenarnya saja sebenarnya. NLP itu lebih pada sistem algoritmanya, Mbak. Jadi teknologi NLP yang dibenamkan pada aplikasi. Aplikasinya bisa pakai Prosa AI misalnya. Atau chatbot AI itu bisa, ada juga NLP-nya di situ. Memang tidak semua aplikasi berbasis kecerdasan buatan itu mampu untuk melakukan analisis bahasa itu. Hanya tertentu. Yang paling sering ya dipakai biasanya pakainya yang dasar ya Prosa AI itu. Kalau saya kebetulan nggak pengen mengaktifkan yang berbayar untuk itu karena saya merasa nggak butuh untuk dianalisis bahasa. Oleh karena Mbak Tiswa dan Mbak Nurul yang memang lebih dominan di situ, nanti bisa untuk mencoba. Ya. Bentuk itunya gimana tuh situ? Bentuk kasih apanya? tutorial gitu loh Gus, mungkin maksudnya. bisa dipraktikkan Di web di webnya, Google loh. websitenya seperti itu. Cara searchingnya itu. Ya, Anu aja, Langsung milih, NLP gitu. milih bisa, atau misalnya milih langsung pakai aplikasi apa kalau sudah diketahui. Bisa juga misalnya di Google ya, kita coba buka misalnya kita cari di Google aplikasi AI untuk NLP. Prosa paling tinggi, paling atas Prosa. Ya. Pakainya Prosa AI. Oh. Ini 10. Jadi dia itu aplikasi di dalam aplikasi. Lebih pada sistem ya, sistem atau sistem algoritma yang ditanamkan pada aplikasi AI gitu. Kayak misal ini ya yang mungkin yang kita tahu, misalkan M-banking di dalamnya itu ada Fitur-fiturnya ada menu. Doku, ada apa namanya, Shopee Pay, ada kawan-kawannya itu OVO dan lain sebagainya. Mungkin betul seperti begitu. itu. Ya, karena Oh. nanti ketika kita menggunakan aplikasi AI-nya itu kan ada pilihan-pilihan fiturnya. Ada yang di sini sudah saya sampaikan di sini. Jadi tergantung prompt yang akan diminta ya. Ada sentiment analysis, topik modeling ya, dan seterusnya. Itu nanti bisa diperintahkan dipromptkan pada aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan analisis bahasa itu. Kalau ini saya memang nggak mencoba ini, yang untuk yang yang NLP ini saya belum mencoba langsung pada aplikasinya. Gus, saya mau tanya lagi Gus. Ya, monggo Mbak. Gimana caranya pakai AI untuk nurunin plagiasi? Soalnya saya tuh juga sering ya ngoreksi tugas ke artikel ataupun lomba, itu kok bisa plagiasinya cuma 0% padahal dicek turnitin. Ya, Oh, bisa. bisa. Caranya pakai apa? Caranya adalah meminta AI untuk melakukan parafrase. Iya. Jadi yang melakukan parafrase bukan kita tapi AI-nya. Itu bisa di GPT, di ChatGPT bisa, bahkan yang basic artinya bukan yang premium ya. Itu aja bisa. Bahkan nanti akan langsung disandingkan oleh GPT itu teks asli, teks hasil parafrase. Dan itu bisa nanti kan hari ini Turnitin juga ada yang gratis kan, kita bisa pakai itu, atau yang hanya bayar 3.000 per anu itu nanti bisa langsung kita uji. Jadi teks asli ini dicek berapa, kita masukkan ke GPT, masukannya nggak usah kata per kata, langsung satu artikelnya saja, filenya aja dilampirkan ke GPT misalnya, langsung minta parafrase kalimat yang ada dalam artikel ini, ya sudah sekian, nggak sampai berapa menit ya selesai satu
satu artikel itu habis itu angka plagiasinya habis. Bahkan saya pernah melakukan kebetulan saya itu di rumah menemani teman-teman anak Mahat Ali, karena di rumah itu kan baru dulu awalnya Madin itu hanya sanawiyah, aliyah, hari ini kan ada Mahat Ali yang setara S1 itu. Dan tugasnya S1 anak Mahat Ali itu mirip dengan skripsi, mah bahasanya risalah, karena kebetulan kolega teman-teman di rumah itu mayoritas basicnya awalnya adalah ya sudah pondok saja, nggak paham tentang dunia akademik. Ketika ada perintah bikin risalah itu kan sempat kebingungan, akhirnya kami membantu di situ. Pernah saya coba untuk menghitung berapa kata yang berubah ketika kita minta parafrase. Itu kami hanya mencantumkan satu paragraf, ya paling sekitar 125 kata lah satu paragraf itu. Masukkan ke waktu itu pakai apa ya? Waktu itu pakai Perplexity kalau tidak salah, atau ChatGPT. Kemudian muncul hasilnya itu kata yang berubah nyaris hampir 60% sudah berubah. Maka ya nggak heran kalau kemudian angka plagiasinya langsung merosot drastis itu. Dan ternyata tuh sangat nyambung. Tetap itu hanya merubah menggunakan diksi, pengalian diksi saja. Jadi keterlibatan misalnya begitu dan seterusnya. Terus fenomena, kalau berbicara fenomena di lapangan di kampus saya di Hasanuddin Fahri 2 tahun yang lalu, metode anak-anak untuk mengurangi angka plagiasi itulah perusakan kata, menambah vokal, menghilangkan vokal, menambah titik, begitu, pokoknya menghancurkan kata, merusak kalimat. Tahun 2024 kemarin di fase-fase anak-anak munakosah, skripsi dengan model merusak kata itu minim sekali, sudah minim. Berarti nggak salah dengan kata Mbak Nurul tadi. Hari ini anak-anak kita itu, anak-anak S1 itu sudah familiar dengan itu dan mereka menggunakannya. Bahkan mereka itu sampai rela beli di Shopee untuk beli yang premiumnya. Ya, pokoknya intinya untuk menyelesaikan tugas akhirnya itu pernah suatu ketika itu saya tanya, ini sudah dicek plagiasi Ustazah sekian persen. Oh, lewat apa Mbak? Saya tanya gitu. Lewat Shopee gitu. Jadi dia itu menggunakan jasa, bisa menggunakan jasa itu. Oke, berarti kan dalam arti malah justru kita itu terkadang menggunakan yang yang gratis itu. Tapi itu mahasiswa itu rela membeli dari Shopee itu tadi. Atau kita waktu mengikuti pelatihan maximizing AI dulu di sini di ruang sebelah ini, dulu kan ditawari oleh mentornya untuk beli, dan itu kan mahal, 300 ya, mahal. Sementara saya tahu jalur untuk beli lebih murah, kemudian sempat saya tunjukkan dan saya berikan ke Mbak Nurul, Mbak Ria waktu ini lah, kalau pengen pakai ChatGPT yang premium tapi harganya murah, hanya 99.000 dalam 1 bulan. Itu sekali nggak dibayar langsung otomatis berhenti. Jadi murah. Kalau pas butuh banyak tugas misal, beli aja yang premium karena tentu fiturnya lebih banyak, penyaringannya lebih luar biasa. Ya, selain itu kan posisi kita itu sebagai mungkin sekarang sebagai mahasiswa ya, untuk memvalidasi benar nggak sih apa yang dikatakan itu kayak gitu. Nah, mungkin yang lebih lama itu malah justru kita itu memvalidasi sumber-sumber itu tadi. Sumbernya itu cocok nggak sih sebenarnya kayak gitu. Justru itu lebih lama. Saya bahkan menemukan Mbak, entah mungkin saya yang kurang lama, kurang detail. Saya itu bahkan menemukan sebuah sumber dimunculkan oleh AI itu saya cari sampai jelek nggak ketemu. Pernah. Bukan hanya pernah, sering. Berapa ya? Ada kalau enggak 5, saya S5 ini sudah capek saya. Saya cari mulai dari Perpusnas, Google Scholar, lewat aplikasi e-Elite itu enggak ketemu. Bahkan sampai saya minta tolong tunjukkan
publisher dan doi dari jurnal ini. Itu IE itu berani menunjukkan ini loh doinya, ini publishernya. Itu saya cek langsung ke publishernya, enggak ketemu. Jadi tahun 2021 volume 5. Di situ tuh 2021 di jurnal itu dia tuh hanya punya volume 17-18. Kok bisa? Lah ya itu. Iya. Ini loh, ini yang saya mengatakan bias ya. Jadi ya untungnya kalau di GPT dia sudah ada statement bahwa tidak mesti benar dan harap melakukan cek ulang itu kalau di GPT. Tapi yang di lain kan nggak mesti ada itu. Iya. Pada itu saya temukan seperti itu. Saya cari dia jadi mengaku sumber referensinya jurnal dikarang oleh ini, judulnya ini, volume ini, tahun ini. Itu saya cari nggak ketemu. Padahal bagi kami ya ketika menyusun artikel ini, kalau hanya ditunjukkan jurnal tanpa bisa mendownload filenya kan nggak absah gitu. Iya. Makanya kalau seperti ini tadi saya tunjukkan, saya menyusun ini file-file yang menjadi pendukung jurnal, buku, semua sudah ada downloadannya. Sama seperti yang kita lakukan di studi hadis kan, kita dituntut untuk mampu menghadirkan jurnal-jurnal itu berupa file mana, filenya tidak hanya sekedar nama, judul, tapi juga jurnalnya ada yang itu bisa kita baca. Lebih mudah lagi tuh kalau di lewat Mendeley itu malah kita langsung ada kita upload filenya, Langsung datanya muncul. bahkan pakai EndNote, terus kemudian bibliografi langsung ada lengkap semua. Ya. Yang lain Mas Anas, monggo, Mas Mas Anas. Aziz, monggo. Sana sih loh. Malah kita tadi ngobrol bercerita diri. Aziz, ketua LPPM. Wah, Ketua LPM itu penting ya. Memang tantangan terbesar penelitian kepustakaan itu pada kekuatan baca ya, dan juga ketelitian serta ketelatenan di dalam menelaah sumber-sumber literatur. Tanpa itu berat memang, pasti lagi-lagi nanti hasilnya akan mentah. Tapi ternyata dengan AI itu akan sangat terbantu. Kita bahkan bisa memberikan prompt hal apa saja yang perlu untuk dilakukan analisis, itu begitu. Bahkan ketika selesai itu bisa kita cek ulang, tunjukkan kelemahan dari artikel. Kita bikin artikel ya, selesai kita buat, itu kita unggah ke AI untuk tunjukkan kelemahan dari artikel ini. Itu Bisa. akan ditunjukkan masih kelemahannya di sini. Jadi kalau pengen mengembangkan, perbaiki ya berbasis itu bisa. Ya, atau tolong tunjukkan apa yang bisa ditambahkan untuk pengembangan dari tulisan ini. Ya akan ditunjukkan. Bisa dikembangkan lagi ke sini untuk menjadikan ini lebih bagus lagi. Ya lagi-lagi kembali kepada tadi, apakah hal itu memang betul-betul, kalau hari ini memang kayak belum ada aturan yang spesifik penggunaan AI, artinya Scopus pun menerima untuk hasil kajian itu menggunakan AI, Scopus pun menerima. Jadi jangankan hanya Sinta, Scopus pun memperbolehkan. Tapi satu kesimpulan yang kemudian saya dapatkan ini, kalau di referensi belum ada, saya belum menemukan. Begini, apa sih bedanya Kopas, sekedar Kopas dengan kita menggunakan AI? Ternyata kalau pakai AI kita masih butuh menggunakan nalar. Kita masih harus berpikir. Karena sekali prompt yang kita berikan itu tidak tepat, maka hasilnya akan jauh. Jadi dibutuhkan kita mampu menalar untuk memberikan perintah yang tepat kepada aplikasi AI itu. Bahkan terkadang beda itu hanya 1-2 kata, itu hasilnya akan jauh sekali. Iya? Lah itu kalian aslinya. Ya mohon maaf Gus Adim ya. Prof ini sedikit membuka luka lama. Dulu itu saya di gang dosen IAIN itu kan ada belakangnya ada gang dosen. Itu gang dosen itu biasanya perumahan dosen-dosen rumahnya di belakang IAIN dakwah UIN Surabaya itu. Itu namanya gang dosen. Di situ saya mendirikan rental komputer pengetikan itu Prof. Dulu itu ketika sebetulnya keuntungannya bukan dari mengetik Mbak.
keuntungannya adalah jasa membuatkan makalah, jasa membuatkan skripsi, jasa yang memetik kemudian berarti membuatkan tidak. proposal nilainya yang paling tinggi. Kalau S1 itu 500, S2 itu 1.500. Jasa tahlil hadis. Jasa tahlil hadis, jasa terjemah dan yang lain. Pernah suatu ketika kita dibingungkan untuk referensi ya. Untuk referensi ya kita karena cuman ada dulu Google belum masif ya. Terus kemudian bagaimana kita mengakali footnote? Mengakali footnote ya tinggal diangen-angen kira-kira tema ini nang jero kira-kira masuknya di bab berapa? Apakah di pendahuluan ataukah itu halamannya tidak pernah bisa di cross check. Itu dulu modelnya seperti itu. Artinya gini, sebetulnya dalam kajian pustaka itu lebih banyak bisa dimanipulir. Manipulasinya lebih kuat dan keuntungan kita sebagai peneliti itu antara dosen sebagai penguji kita dengan kita sebagai penulis, bahan bakunya kekuatan kita. Jadi permainan di sana itu jauh lebih itu. Dan mohon maaf ketika di Winsa itu menjadi joki untuk membuat skripsi dan yang lain itu emang referensinya sangat terbatas, akhirnya modalnya pakai kamera. Jadi di perpus itu kan maksimal cuman pinjam 3. Iya. Akhirnya kamera, jadi pakai kamera digital itu di foto, referensinya agak banyak. Jadi saya diuntungkan itu dulu. Jadi pakai kamera, masuk ruang skripsi, foto ceret. Terus kemudian yang kedua ada basic data, karena rental itu kan setiap hari ada orang ngetikkan dari itu menjadi basis database saya masuknya di situ. Oh gitu. Iya. Terus Saya File-file yang gitu ya. Iya. itu punya data file skripsi sekian ratus yang waktu itu beratus-ratus mega, belum sampai giga waktu itu. Ngalang-ngalang perpus. Berbagai fakultas ya. Berarti multidisiplin. Iya, yang namanya rentas tiap hari kan banyak orang datang kayak gitu. Sebetulnya di situ sih. Dan lagi mohon maaf, sebetulnya dengan adanya ChatGPT atau yang lain itu sangat membantu. Beneran. Artinya sangat bantu, tinggal kita saja toolnya kita itu yang pas. Kalau nggak pas diulangi lagi sesuai toolsnya. Sebentar Pak, membantu apa malah membuat Enggak, peran fungsi dari orang yang bikin tuh. Soalnya seperti yang dikatakan sama Bu Sadek kan, kalau dilihat dari etikanya bisa jadi peran orang dari A ini akan digantikan. Itu tergantung personnya Mbak ya. Mohon maaf ketika saya ChatGPT kemarin Gus Adib itu membuat gambar ya, memakai untuk gambar, terus kemudian dikeluarkan teks Arabnya, kemudian diharokati. Oh iya. Itu kan membuat saya berpikir. Ketika saya nanam cabai, jujur, saya nanam cabai, saya tak foto pupusnya, ini kendalanya kurang apa, yang saya tanyakan ke siapa lagi kalau bukan ChatGPT. Apalagi jenengan kalau tahu sama-sama petani, sama-sama nanam cabai, ditanya obatnya apa, itu pasti jawabannya ngelantur ke sana. ChatGPT nggak bohong kok. Dia akan bercerita ini HST umur hari setelah tanam itu yang dimasukkan ini hematnya ini kadarnya segini. ChatGPT nggak pernah bohong. Tapi kalau tetangga sebelah itu pasti bilang, oh saya belinya di sana, saya lupa loh. Ih jujur ini. Sebetulnya tinggal orangnya sih. Kembali. Ada satu teknik itu saya coba untuk memastikan begini. Mohon maaf. Iya. Barangkali terutama untuk buku ya. Kalau untuk buku, kalau jurnal kita bisa banyak PDF kita bisa selalu download kalau jurnal. Tapi kalau buku itu kan tidak semua tersedia PDF-nya. Lagi-lagi kadang harus beli fisik atau beli online di Google Book. Bisa. Jadi beli di Google Book, kita punya buku tapi digital. Iya. Jadi tidak fisik, tapi tetap beli. Jadi ada harga per buku berapa kita beli di Google Book. Nah, saya pernah mencoba ketika saya mencari sebuah buku tidak ketemu. Artinya saya tanpa pergi ke perpustakaan secara fisik, tapi hanya selesai di depan laptop. Saya penasaran, betulkah kalimat ini dirujuk dari buku ini? Terus
bagaimanakah susunan kalimat di buku tersebut sehingga di aku ini menjadi rujukannya seperti kalimat ini. Saya minta tunjukkan pada halaman berapakah pada buku ini kalimat yang menjadi rujukan ini muncul, dan bagaimana susunan kalimat lengkapnya, dan ternyata bisa dimunculkan. Cuman itu tadi saya masih khawatir karena tadi seperti contoh jurnal tadi, bahkan aplikasi itu berani menunjukkan doinya ini, publisher jurnalnya ini, padahal ketika dicek itu tidak ada kan, ya luar biasa artinya begitu. Masih jadi di antara tantangan itu memastikan keabsahan. Kalau fisik jelas ini bukunya, ini bunyinya di sini begitu, itu malah lebih aman sebenarnya dibanding aplikasi digital. Kalau digital tadi di aku ada tapi ternyata bisa jadi tidak ada. Tapi kalau sudah bukunya fisik, jurnalnya fisik, ya sudah, cross check-nya enak. Itu tantangan yang tampaknya nanti perlu diwaspadai oleh peneliti yang ingin menggunakan aplikasi AI di dalam penyelesaian tugas ataupun menyusun laporan. Itu tampaknya perlu untuk melakukan cross check ulang, baik menggunakan aplikasi AI yang sama ataupun berbeda dengan berbagai teknik-teknik yang memungkinkan. Teman-teman sampun mohon bimbingan arah dari bab akhir. Baik, ini yang kita kaji, yang kita bahas ini kan penelitian tatanan. Kalau tadi yang disampaikan terkait dengan bahasa Inggris, itu IT mungkin hal lebih familiar. Tapi kalau yang teks-teks Arab ya, kitab-kitab klasik itu muncul nggak di situ? Jarang sekali. Jarang sekali ya, itu karena belum dikenal itu. Sehingga dalam hal ini di jangkauan dari IT itu menjadi terbatas. Dia lebih familiar dengan bahasa Latin, mungkin ya bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Indonesia atau itu. Sementara bahasa Arab ini kurang dikenal. Ini boleh jadi mungkin dia terkait dengan kendala bahasa atau terkait dengan, kalau agama saya kira enggak ya, orang juga berbicara masalah agama. Nah, kayak Elon Musk itu kan saya pernah mendapatkan membaca komentarnya. Nah, dia kan sering dikritik, dia itu ateis atau apa itu. Sampai dia komentar, saya nanti mati disiksa nggak apa-apa, itu kalimatnya begitu. Nah, ini artinya ya orang-orang kalau sudah seperti itu mungkin orientasinya bukan lagi orientasi akhirat, kecuali kalau mendapat hidayah. Ya mungkin orientasinya ya ilmu tadi itu, ilmu yang penting itu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sudah pernah bahas tentang filsafat ilmu. Sudah pernah. Saya ketemu Pak Kunto Bisono, sekarang udah almarhum ya. Itu ketika di Pasca Jogja dan ketika di Pasca Surabaya. Yang mengajar filsafat ilmu itu beliau selalu mengatakan bahwa ilmu, orang yang tidak beragama itu ilmu ya untuk ilmu. Tetapi kalau orang yang punya jiwa kemanusiaan, ilmu yang bisa membantu manusia. Kalau ilmu untuk ilmu itu tidak memandang halal haram, akibat manfaat madarnya tidak memandang itu. Lalu kalau ilmu yang dibingkai dengan agama, maka ilmu itu akan berorientasi sampai mati ya, sampai akhirat itu. Beliau selalu mengatakan semacam itu, lalu memberikan contoh. Kalau ilmu untuk ilmu,
bisa melakukan apa saja, yang penting bisa mengembangkan ilmu tersebut. Misalnya ilmu teknologi atau ilmu nuklir. Ilmu nuklir itu kan juga bagian dari ilmu. Tapi ketika dikembangkan lalu diuji cobakan itu mesti merusak lingkungan. Bagi mereka merusak lingkungan dan tidak itu karena demi ilmu ya nggak ada masalah. Kemudian ilmu untuk ilmu misalnya, ilmu untuk ilmu di dalam dunia kedokteran itu bisa melakukan apa saja yang penting untuk mengembangkan ilmu. Tetapi kalau ditingkai dengan agama itu ada batas-batas kebolehan dan batas-batas ketidakbolehan di situ itu. Sehingga kalau di dalam dunia kedokteran mayat itu kan kalau di dalam Islam sakit ya. Mayat itu di dalam Islam itu sakit. Ketika dimandikan aja itu harus hati-hati. Dia merasakan sakitnya itu. Tapi dalam dunia kedokteran yang ilmu untuk ilmu bisa saja mayat disimpan lalu dioperasi otaknya kemudian sehingga itu itu dia tidak memandang ini sakit atau tidak, memandang ini boleh atau tidak, itu tidak memandang ke sana karena itu ilmu untuk ilmu. Kemudian kembali ke itu tadi Elon Musk ya. Elon Musk itu kan dia mungkin ya orang yang tidak punya basic ideologi, sehingga ilmu ya untuk ilmu. Kepuasannya ya kalau sudah bisa menemukan satu ilmu ya merasa puas itu. Sampai sekarang harganya berapa? 5.000 triliun lebih. Pertanyaannya itu apa sih uang? Makan itu kan paling satu piring, tidur di satu kamar, satu kasur. Kemudian kalau dilihat dari sisi itu kan yang lain jadi sia-sia, kecuali kalau dibantukan untuk sesama manusia. Jadi kadang-kadang itu sesuatu yang macam-macam itu dikasih logika sedikit sudah selesai. Kemudian masalah ini tadi, masalah ternyata tidak bisa menjangkau seluruh ilmu atau tidak menjangkau seluruh kajian pustaka. Kitab-kitab juga belum dikenal. Kemungkinannya karena pustaka berupa kitab itu belum terdigitalkan. Ya itu yang ahli teknologinya dia tidak ahli agama atau tidak merasa ini kitab itu, itu loh. Sehingga masih punya keterbatasan. Sejarah juga nggak bisa. Tapi andaikan semua bisa terlampaui, terjamah, itu malah bahaya. Misalnya ditanya tentang takdir, tentang nasib, tentang masa depan, itu kan kacau semua. Ya memang itulah keterbatasan teknologi. Satu sisi punya kelebihan meringankan beban manusia, tapi sisi yang lain ya tidak bisa menjangkau sesuatu yang susah dijangkau teknologi. Sementara akal manusia ini kelasnya kan sudah bisa saja akal manusia itu lebih rendah atau lebih kalah dengan teknologi, tapi bisa jadi lebih tinggi. Kayak tadi masalah filsafat kemanusiaan, filsafat keilmuan, filsafat ketuhanan, filsafat etika, dan itu yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi itu. Jadi bagaimanapun teknologi itu hanya sebagai alat untuk membantu saja. Karena itu maka tadi saudara MAT mengatakan integrasi teknologi dengan apa? Pada perpustakaan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah teknologi yang dimaksudkan itu sebagai perangkat alat yang memudahkan atau sebagai ilmu yang bisa dikawinkan atau disatukan. Nah, ini yang perlu dipertegas lagi. Kalau dia hanya sebagai alat, maka penggunaan istilah integrasi itu perlu
direvisi. Tapi kalau ini sebagai ilmu, maka penggunaan istilah integrasi perpustakaan dengan teknologi itu bisa diteruskan gitu. Jadi itu namanya catatan saya. Terus kemudian ini saya sendiri kan penggunaan teknologi semacam ini belum begitu banyak mempraktekkan. Apakah penggunaan teknologi semacam itu bisa digunakan untuk menganalisis satu sejarah atau satu ayat atau tafsir misalnya, bisa nggak itu? Misalnya ada ayat misalnya tentang sholat ya, ayat tentang sholat ini kan banyak sekali, lalu kemudian bisa digunakan untuk menafsirkan. Sekali lagi kalau memang bisa itu berarti dia bisa membaca beberapa tafsir. Tapi kalau itu bisa itu saudara menyusun satu penjelasan Al-Quran itu luar biasa kalau bisa ya, kalau bisa. Atau hadis ya, atau hadis. Jadi kalau memang itu bisa membantu itu bagus, bisa saudara manfaatkan. Surabaya ini saya menjadi cerita. Surabaya waktu yang lalu saya pas ke acaranya Bu Sulis mengingatkan putranya itu ketemu beberapa dosen di Surabaya, lalu cerita, ini saya mau pamitan dulu lah karena sebentar lagi ini ada pengantaran digitalisasi dosen menggunakan alih masalah ini sampai sore katanya. Dia senang sekali karena merasa kalau bikin makalah tidak perlu 2-3 malam, ini 2 jam sudah bisa. Boleh jadi copy paste tadi itu perintah lalu datang anunya bisa jadi itu. Saya tidak berkomentar banyak itu. Ternyata kemiripan yang 60%, 50% ketika dimintakan untuk dibetulkan tinggal sedikit atau bahkan habis itu ya, habis itu. Dan nanti bisa jadi yang dulu orang ngomong turnitin atau plagiasi dengan adanya teknologi ini nanti jadi peraturannya bisa berubah. Nanti plagiasi ceritanya atau AI. Jadi jangan salahkan saya, tapi salahkan teknologinya. Hanya begitu nanti malah. Karena nanti bisa dicek, saudara mengecekkan turnitin tanggal berapa, jam berapa, ya. Akhirnya malah begitu. Karena apa? Ini pengalaman saya. Saya dulu kuliah Pak Nuh Muhajir, Profesor Nuh Muhajir pernah mendengar? Itu kan diakui di kalangan UGM, di kalangan UNJ, di kalangan IAIN, itu diakui keilmuan beliau. Dan ketika mengajar saya itu menganjurkan begini, saya bikin disertasi itu adalah artikel saya yang sudah saya susun sekian lama, tema ini, kemudian itu semua saya kumpulkan menjadi disertasi di rumah. Nah, disertasi rumahnya dan itu jendelanya, pintunya, itu artikel beliau itu. Dan itu selalu beliau sampaikan di dalam mengajar. Akhirnya ditiru oleh mahasiswa seperti itu akhirnya. Tapi kemudian akhir-akhir ini ada kebijakan nggak boleh seperti itu. Disertasi ya disertasi, makalah ya makalah, lalu dicek menggunakan IT atau menggunakan apa. Bahkan sekarang ini mengambil referensi dari tulisannya sendiri nggak boleh, itu dianggap jadul. Itu ada aturan itu. Ada aturan itu. Padahal zamannya Pak Nuh Muhajir itu merasa bangga ketika menulis lalu referensinya dari tulisannya sudah sekian banyak. Hingga mahasiswa dulu semua seperti itu. Yang penting keterkaitan dengan artikelnya. Tetapi kemudian berikutnya sekarang aturannya itu dilarang karena itu dianggap jadul.
wong mute kok tulisannya sendiri ya itu. Nah ini pertanyaannya kalau begitu kebijakan orang dari waktu ke waktu selalu berubah dan apa tidak sama itu. Ini salah satu contoh. Tapi yang penting semua itu ada buku panduannya. Panduannya penulis. Kalau kita ini ya panduan pasca ini sekalipun itu banyak kekurangan kelemahan tapi itu menjadi buku kitab sucinya nulis skripsi apa tesis maupun disertasi ya pakai itu aja itu. Di Surabaya pun juga sama. Nah, di Jogja sama itu punya panduan penulisan tesis maupun disertasi. Di S3 ini belum ada kegiatan pertemuan untuk penulisan karya ilmiah menggunakan ALI belum? Dulu awal masuk. Awal masuk. Ya, Yang isi siapa? dosen dari UM waktu itu. Oh, Pak, saya Nah, jadi kok UM? UM. Win, Win Surabaya. Win Malang lagi. Perpustakaan itu sih. Iya, ketua perpustakaan itu. Kalau Surabaya itu yang waktu tadi cerita ke saya Pak Prof. Anton itu dari ITB. Dari ITB. Lalu dosen muda-muda Surabaya yang cekatan teknologi dikirim ke sana. Dikirim ke sana 3 orang, di sana berapa hari, 3 hari atau 1 minggu. Nah, kemudian pelatihnya ITB itu diundang ke Surabaya, yang 3-4 orang yang kirim itu dampingi. Berdampingi di Surabaya, kemudian dosen-dosen dikumpulkan, dilatih. Nanti kalau ada kurang jelasnya suruh nanya yang tim ini tadi. Jadi itu ya. Jadi kalau memang itu dirasa membantu ya silakan itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya kajian-kajian saudara itu harus datang ke lapangan, misalnya harus wawancara itu nggak bisa melalui hal itu. Kecuali itu kalau kajian-kajian di kajian pustakanya itu. Kalau data lapangan ya tetap lapangan. Baik, saya kira itu ya. Saya kira itu ini paling tidak memberikan tambahan untuk kita semuanya. Ini karena masih ada satu. Artinya sore ini kan bisa kita selesaikan. Karena masih ada satu ya harus kita lanjut sampai minggu depan. Jadi tolong sampaikan teman-teman minggu depan nanti masih 1 kali lagi masuk sekaligus nanti pengumuman tugas-tugas akhir.